Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Nama saya Vira Afriyati. Saya mahasiswa S3 Bimbingan dan Konseling pada Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan tulisan saya yang berjudul Creative Art in Career Counseling Activity. Mengapa tulisan tentang ini menurut saya itu penting? Pertama, karena karir itu adalah sebagai bagian penting dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan karir itu disebut selama rentang hidup manusia gitu. Jadi dari mulai manusia itu lahir sampai nanti tiada. Dan itu perlu dipersiapkan sejak dini, dari mulai anak-anak sampai nanti dia sudah dewasa. Atau kalau kita lihat teorinya, dari mulai dia pre-occupation, kemudian occupation, dan nanti dia post-occupation. Bagaimana kemudian orang sudah bisa mempersiapkan karirnya sehingga nanti di masa post-occupation atau di masa pensiunnya dia sudah nyaman, dia mencapai perkembangan karir yang sangat bagus gitu ya, sangat memuaskan buat dia. Nah, perjalanan sampai ada konsep konseling karir, bimbingan karir ini pertama sekali diperkenalkan oleh Frank Person di tahun 1908. Dia memperkenalkan kata-kata bimbingan karir, yang kemudian dia membuat sebuah lembaga, di mana lembaga itu bertujuan untuk membantu para anak muda mendapatkan pekerjaannya saat itu gitu. Jadi bagaimana bahwa dalam mengambil sebuah keputusan karir, menurut Frank Person dalam bukunya Choosing a Vocational itu, bahwa ada 3 variabel penting. Ada individu, ada pekerjaan, dan keterkaitan di antara keduanya. Nah, pada saat itu bimbingan karir dipandang sebagai proses untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor diri individu dengan ciri-ciri dan faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Nah, bimbingan karir dan konseling karir ini terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman, dan terus-terusan tidak pernah berhenti penelitian tentang karir dilakukan. Karena teknik-teknik konseling semakin banyak, semakin menarik, semakin dicari mana yang efektif dalam melakukan konseling karir atau konseling lainnya. Sehingga konsep terkait karir selalu dikembangkan. Nah, itulah penyebabnya, itulah alasan kenapa penelitian-penelitian tentang karir tidak pernah dapat berhenti gitu ya. Jadi konseling karir itu memang berkembang seiring waktu dengan berbagai teori dan strategi yang ada. Nah, pengembangan karir ini adalah suatu proses yang bertahap dalam membuat sampai ke titik mengambil sebuah keputusan karir. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Kemudian aspek-aspek kenapa di sini saya tulis aspek psikologi, sosial, pendidikan, fisik, ekonomi mempengaruhi pengembangan karir. Jadi karir ini, kemudian bahwa perkembangan karir ini adalah sebuah total constellation antara ini gitu ya, antara aspek-aspek ini, sehingga nanti orang punya keputusan karirnya gitu ya. Jadi aspek-aspek ini mempengaruhi proses pengembangan karir dia gitu ya. Jadi secara psikologis, secara pendidikan itu akan berbeda karir yang dipilih orang dengan pendidikan yang berbeda. Secara ekonomi pun gitu, termasuk secara fisik. Bahkan ada arah yang positif atau negatif, dan bagaimana pendidikan dan bimbingan mengemas itu menjadi lebih baik gitu. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Super gitu ya. Ada fase-fase atau tahapan dalam pengembangan karir gitu ya. Di sini ada 6 fase.
ada 5 fase maksudnya. Yang pertama adalah fase pre-occupation atau fase pertama, fase pertumbuhan pada usia 0 sampai 15 tahun. Pada saat ini anak berbagi banyak sekali potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan yang padukannya pada struktur citra dirinya. Jadi ini saat baru pertama gitu ya, baru pertama seorang anak memulai mencari karirnya nanti. Yang kedua adalah fase pekerjaan di usia 15 sampai 24 tahun. Atau fase eksplorasi gitu ya. Nah, fase eksplorasi ini di usia 15-20 tahun. Pada saat ini seseorang memikirkan banyak sekali pekerjaan, namun dia belum memiliki keputusan yang mengikat gitu ya. Jadi ini kan usia-usia mahasiswa ya, usia di mana mereka masih memilih atau memastikan dirinya apakah dia sudah tepat berada di pendidikan ini atau di dalam hal yang sedang mereka jalani untuk nanti mereka memilih tempat yang tepat atau karir yang tepat gitu. Fase yang ketiga itu fase pemantapan. Itu di usia 25 sampai 44 tahun atau fase stabilisasi, di mana dia telah memantapkan diri dalam pilihan karir dan telah melalui banyak pengalaman menjalani karir tertentu. Nah, biasanya di usia 25 sampai 44 itu orang sudah memutuskan saya akan menjalani karir ini, dan mungkin dia sudah menjalani dalam sampai 44 tahun itu sudah menjalani beberapa pilihan-pilihan karir yang dia rasa mantap, dan dia sudah melakukannya gitu ya. Dan fase keempat itu adalah fase pembinaan gitu ya, dimana pada fase ini gitu seseorang menyesuaikan diri pada jabatannya gitu. Jadi di umur 45 sampai 64 itu sudah stabil gitu ya, sudah baik gitu, sudah tepat, dan dia sudah tinggal menyesuaikan diri gitu. Jadi di 45 sampai 60-an itu tidak mencari pekerjaan lagi mereka, tapi sudah menyesuaikan diri di sana. Nah, di terakhir itu fase pensiun di usia 65 ke atas gitu ya. Fase kemunduran atau sebenarnya itu adalah fase pensiun, di mana seseorang telah memasuki purna tugas gitu. Jadi dia sudah selesai dengan karir yang ada mungkin di kantor atau di mana dia selama ini berada gitu. Nah, yang mempengaruhi karir itu sebenarnya sangat banyak gitu ya. Saya merangkum itu menjadi 2, atau saya menyederhanakan bahwa yang mempengaruhi kematangan karir itu ada 2, secara internal dan secara eksternal. Nah, kita tahu bahwa internal biasanya pada dasarnya berasal dari diri individu tersebut, misalnya kecerdasannya, bakatnya, minat, kepribadian, dan nilai-nilai yang dianut. Nah, itu yang dari internal dia gitu. Jadi kecerdasan seseorang itu akan mempengaruhi kematangan dia dalam memilih, menentukan, memutuskan karir dia gitu. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sudah dimiliki dalam dirinya gitu. Nah, sementara faktor eksternal ada faktor-faktor yang di luar diri dia tapi di sekitarnya, misal seperti status sosial ekonomi, pendidikan orang tua gitu ya, kemudian prestasi-prestasi luar yang dimilikinya. Nah, itu adalah 2 hal yang akan mempengaruhi kematangan karir seseorang. Nah, konseling karir sendiri akan membantu kita untuk memandu kita dalam mengambil keputusan karir. Kemudian membantu mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai gitu ya. Membantu menemukan peluang karir yang sesuai, mengembangkan keterampilan dan merencanakan tindakan, dan membantu mengatasi hambatan dan tantangan. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah terkait dengan seni kreatif dalam konseling. Nah, terapi seni ini adalah sebuah pengobatan dan ekspresi, dan bentuknya itu ada banyak, ada musik, tari, seni rupa, menulis, drama, humor, dan lain-lain. Nah, seni kreatif ini
efektif dalam membantu mengatasi masalah remaja gitu ya. Dan dia membantu untuk mengeluarkan ekspresi-ekspresi emosi yang ada dalam diri remaja. Nah, kenapa kita akan menggunakan ini dalam konseling karir? Yang pertama, seni kreatif ini adalah alat yang akan memperkuat sesi konseling karir. Jadi, kadang berbicara dengan remaja tidak semudah, terutama ini terkait dengan karir, tidak akan semudah ketika dia memang punya masalah dan menceritakan langsung kepada si konselor. Tapi butuh media, butuh suatu hal yang membuat dia menjadi tertarik untuk bercerita tentang karir apa, bagaimana, dan lain-lainnya gitu ya. Banyak sekali jenis seni kreatif yang bisa digunakan, misalnya musik, tarian, seni rupa, drama, menulis, humor, bahkan sebenarnya ada yang lain yang bisa digunakan dalam konteks konseling karir ini. Nah, seni ini akan membantu pemahaman dirinya, penilaian dirinya, dan bagaimana dia nanti mengambil keputusan. Dalam tulisan ini saya menggunakan tinjauan pustaka gitu ya. Saya belum melakukan langsung. Ini masih tinjauan pustaka sehingga saya mengidentifikasi sumber-sumber tertulis dan kemudian merangkumnya masih dalam metode deskriptif. Hasil yang menurut saya dapatkan dari hasil membaca beberapa tulisan terkait konseling karir yang bisa menggunakan seni kreatif ini. Pertama adalah tinjauan teoritis tentang konseling karir dan seni kreatif itu sendiri. Kemudian bahwa konseling karir, pengaruh konseling karir dalam mengambil keputusan karir. Yang ketiga, seni kreatif sebagai alat untuk membantu individu mengatasi masalah dan mampu mengekspresikan diri. Keempat, penggunaan seni kreatif dalam kegiatan konseling karir memberikan manfaat besar bagi klien. Gitu. Jadi sebelumnya sebenarnya saya pernah melakukan, tapi saya tidak memasukkan di sini, bahwa saya pernah mencoba melakukan visual art terapi gitu, visual art gitu ya, terhadap mahasiswa ketika dia mengadakan konseling karir. Di sana saya mengajak dia melakukan fototerapi, fotografi gitu ya, dimana kita mengumpulkan berbagai foto, kemudian menceritakan dia mau seperti apa dari foto itu gitu. Jadi dan itu saya rasa lebih efektif karena dia kemudian banyak bercerita ketimbang kita konseling biasa. Sehingga dari sana saya merasa bahwa ini ternyata efektif. Apakah nanti jika kita terapkan dalam kegiatan treatment saat konseling karir, misalnya kita menggunakan seni-seni yang lain, apakah juga akan efektif gitu ya. Nah, jadi dari sana saya menyimpulkan bahwa penggunaan seni kreatif dalam konseling karir akan membantu individu mengeksplorasi, memilih, dan merencanakan karir yang sesuai. Nah, pengalaman yang saya lakukan tadi adalah kita melakukan di tiga ranah. Kita melakukan itu, saya memilih 3 ranah waktu gitu ya. Jadi masa lalu, sekarang, dan ke depan dia mau jadi apa. Itu efektif menurut saya gitu ya. Jadi dia bisa merencanakan, karena sekarang saya kuliah di sini, saya akan mau jadi ini nantinya gitu ya. Jadi menurut saya itu efektif. Kedua, konseling karir berperan dalam membimbing individu melalui proses pengembangan karir. Ya, dan yang terakhir, seni kreatif menjadi alat yang efektif dalam membantu ekspresi dan penyelesaian masalah dalam konteks karir. Nah, itu adalah gambaran singkat tulisan yang telah saya buat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendengarkan, teman-teman semua. Semoga tulisan ini bermanfaat dan juga bisa jadi referensi dalam selanjutnya kita melakukan kegiatan konseling karir menggunakan seni kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.